Episode 23. Oma Lili menatap cucunya. Dia membutuhkan penjelasan dari cucunya. Iya Oma, wanita yang tadi memang bekerja di kasino, jelas Andre. Tatapan Oma sekarang beralih ke Andre. Kenapa dia bisa bekerja di sana? Bukannya dia sudah menikah? Tanya Oma Lili lagi. Andre menatap ke Nathan, tapi bosnya menggelengkan kepalanya. Dengan arti dia tidak ingin Oma Lili tahu dari mana mereka mendapatkan Putri alias Tari. Bapaknya berhutang di kasino. Hanya itu yang bisa aku jelaskan ke Oma, ujar Nathan. Jadi, kamu membawa anaknya ke kasino untuk membayar semua hutang bapaknya? Tebak Oma dengan nada tinggi. Oma tenang. Kenapa Oma jadi marah seperti ini? Dia hanya wanita yang baru Oma temui beberapa kali. Tapi Oma seperti sudah mengenalnya saja, gerutu Nathan. Iya, Oma tidak suka saja jika kamu memanfaatkan hutang orang lain dengan mempekerjakan anaknya. Berapa hutangnya? Tanya Oma sembari melirik Andre. 500 juta, saut Andre. Oma akan memberikan 1 miliar kepada kalian, tapi bebaskan Putri. Biarkan dia bekerja dengan Oma, ujar Oma tegas. Tidak bisa Oma, dia tetap bekerja di sana. Jangan mengasihaninya, biarkan dia bertanggung jawab untuk hutang orang tuanya, jelas Nathan. Pokoknya nggak bisa. Oma tidak mau wanita itu bekerja di kasino. Dia terlalu cantik di sana. Di tempat kamu banyak pria nakal, pasti dia akan diganggu. Tenang Oma, kami selalu menjaga semua pegawai wanita yang bekerja di kasino, jelas Andre. Apapun penjelasan kalian, Oma tetap akan membawa Putri dari sana, seru Oma sembari menatap tajam cucunya. Baiklah, kalau Oma mau seperti itu, tapi keputusan ada di tangan wanita itu. Baik, Oma akan membujunya untuk ikut dengan Oma, saut Oma kekeh. Nathan menatap jam tangannya sembari menggerakkan kepalanya ke arah Andre. Kami harus kembali ke kasino, ujar Nathan. Kenapa cepat sekali? Apa tidak bisa kamu lebih lama di sini? Ujar Oma Lili berharap. Tidak bisa Oma, aku harus menyelesaikan semua pekerjaan di kasino, karena nanti malam aku harus kembali ke ibu kota. Jelas Nathan mengecup punggung tangan Oma Lili dan berlalu. Kedua pria itu pergi meninggalkan mall. Apa yang akan kita lakukan jika Oma memaksa untuk membawa Tari? Tanya Andre. Katakan kepada wanita itu untuk tidak menceritakan dari mana asalnya dan apa pekerjaan yang dulu. Dan bilang juga kepada wanita itu jangan pernah mau ikut dengan Oma, ujar Nathan. Dia menaruh curiga kepada wanita itu. Setelah mereka sampai di kasino, Tari langsung dipanggil ke ruangan Nathan. Seperti biasa, pria itu selalu mengenakan kacamata hitamnya di dalam ruangan. Dia khawatir jika membuka kacamata akan membuat Tari mengingatnya. Padahal wanita itu sama sekali tidak mengingat siapa saja pria yang telah tidur dengannya. Iya Pak, ada apa? Tanya Tari sembari berdiri di depan meja kerja Nathan. Pria itu pura-pura sibuk dengan kegiatannya. Tapi Andre yang langsung mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tari. Bagaimana kamu kenal dengan Oma Lili? Tanya Andre. Saya tidak mengenalnya. Hanya saja beberapa tahun lalu, saya pernah bersembunyi di dalam kamar wanita tadi. Jelas Tari. Andre melirik Nathan dan pria itu menganggukkan kepalanya. Jawaban Tari dan Oma sama. Lalu, kenapa kamu mengganti nama kamu menjadi Putri Rembulan? Bukannya nama kamu Dewi Mentari? Tanya Andre balik. Maaf, saya tidak ingin menggunakan nama itu lagi. Nama itu terlalu familiar di tempat prostitusi. Saya ingin melupakan masa lalu saya yang suram dengan mengganti nama baru. Jelasnya. Dan kamu pikir nama Putri akan cocok denganmu? Seru Nathan. Karena saya manusia hina, apa tidak boleh menggunakan nama itu? Apa Bapak keberatan saya menggunakan nama Putri? Apa wanita hina seperti saya tidak boleh berharap menjadi seorang putri, walaupun hanya sebuah nama yang saya gunakan? Ujarnya berani. Nathan langsung mendengus kesal. Wanita yang dulu ditemuinya memang sangat berani, dan sekarang wanita itu lebih berani dari sebelumnya. Terserah kalau kamu menggunakan nama Putri, tapi jangan berharap kamu akan menjadi seorang putri. Ingat, jangan bermimpi di siang bolong, seru Nathan. Semoga ucapan Bapak tidak dikabulkan Tuhan. Amin. Oh Tari, kamu? Nathan sontak langsung berdiri. Sepertinya Anda sangat kesal melihat saya dekat dengan oma Anda. Nathan langsung membuka kacamatanya, sembari memutari meja kerjanya. Dia berdiri di hadapan Tari. Kamu tahu siapa saya? Nathan menunjuk dirinya sendiri. Iya, Anda pemilik tempat ini? Anda yang berkuasa? Tenang Pak, saya tidak akan mengambil oma Anda. Dia terlalu baik untuk saya rebut, ujar Tari menatap tajam Nathan. Pria itu mengepalkan tangannya. Ingin rasanya dia menampar Tari, tapi melihat wajah wanita itu membuatnya mengurungkan niatnya. Dia mengatur nafasnya dan kembali duduk di kursi kerjanya. Dia menyerahkan kembali ke Andre. Oma Lili ingin kamu ikut dengannya. Dan jika Oma bertanya dari mana asal dan pekerjaan kamu yang dulu, apa yang akan kamu katakan? Tanya Andre. Saya akan mengatakan kalau saya seorang PSK, saut Tari. Apa? Nathan kembali marah. Apa ucapan saya salah? Tanyanya ke Nathan dan Andre. Iya salah.
Kamu tidak perlu mengucapkan sebenarnya ke Oma Lili. Katakan saja kamu hanya membantu membayar hutang orang tua kamu. Dan jika Oma Lili mengajakmu untuk ikut dengannya, kamu harus menolaknya, ujar Andre tegas. Jika saya tidak menolak bagaimana? Tanya Tari balik. Kamu? Nathan kembali marah. Hahaha, tenang Pak, saya hanya bercanda. Saya juga punya tanggung jawab di sini, membayar hutang dan lalu pergi dari sini, ujar Tari. Baik, kalau kamu mengerti. Sekarang silakan kamu pergi, usir Andre. Tari keluar dari tempat itu. Setelah tidak ada Tari, Nathan kembali meluapkan amarahnya ke Andre. Kamu lihat, dia sangat berani. Dia berani melawanku, seru Nathan kesal. Kenapa kamu tidak memberi pelajaran kepadanya? Tanya Andre sembari tersenyum. Dia tahu jika Nathan sedikit melunak ketika bertemu dengan Tari. Dan dia berasumsi jika hubungan badan yang terjalin antara Tari dan Nathan beberapa tahun lalu yang membuat sikap bosnya lebih lunak. Tari kembali bersama teman-temannya. Ada apa? Tanya Wati. Tidak ada. Hanya bertanya bagaimana aku bertemu dengan omanya, itu saja. Kedua temannya langsung menganggukkan kepalanya. Mulai sekarang, kalian harus memanggilku Putri, ujar Tari. Kenapa? Tanya kedua temannya. Aku ingin melupakan Dewi Mentari. Aku ingin memulai hidup baru menjadi Putri Rembulan, jelasnya. Oh, seperti itu. Kami mengerti. Pekerjaan kita yang dulu sangat membekas dan memang harus dilupakan. Dan mengganti nama itu memang tepat, ujar Wati. Malam hari, suasana tempat kasino terlihat ramai. Tari alias Putri bersama teman-temannya mengantarkan minuman ke meja-meja kasino. Para pria menoleh ke arahnya, dan beberapa orang mengganggunya dengan menawarkan tidur bareng. Tapi para pengawal langsung mengusir pria yang menggoda Tari. Oma yang baru saja datang menyaksikan itu semua. Dia langsung masuk ke dalam ruangan Nathan. Oma? Ngapain Oma di sini? Nathan bingung. Oma ingin memastikan apakah Putri di sini aman. Tapi ternyata para pria menggodanya, ujar Oma. Nathan langsung menggerakkan kepalanya ke arah Andre. Orang kepercayaannya langsung menuju tempat kasino dan menanyakan apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapatkan informasi itu, Andre melaporkan kembali ke Nathan. Dia terlalu cantik, Nathan, jadi jangan kamu salahkan pria yang menggodanya, ujar Oma. Jadi Oma mau aku menyerahkan wanita itu ke Oma? Tebak Nathan. Oma Lili langsung menganggukkan kepalanya. Seperti yang sudah kukatakan, jika wanita itu mau, silakan Oma membawanya. Dan asal Oma tahu, bukan hanya wanita itu yang selalu digoda, yang lain juga. Dan kami bisa mengatasinya, ujar Nathan. Tidak berapa lama Putri masuk ke dalam ruangan itu. Putri, apa kabar? Tanya Oma dan langsung menghampiri. Baik Oma, sahutnya sembari melirik Nathan. Aku seperti pernah melihat tatapan mata itu, tapi di mana? Putri bergumam dalam hatinya. Memikirkan kapan dia pernah melihat mata elang itu. Oma ingin mengajakmu bekerja dengan Oma, ujar wanita sepuh itu. Maaf Oma, aku tidak bisa. Aku harus membayar hutang orang tuaku, sahutnya. Oma yang akan membayarkan hutang orang tuamu. Kamu hanya perlu ikut dengan Oma, bekerja menjadi pelayan di rumah Oma. Apa kamu mau? Tanya Oma lagi. Maaf Oma, terima kasih atas kebaikan Oma. Aku akan sangat berhutang budi jika Oma menggantikan hutang orang tuaku. Biarkan aku membayar hutang orang tuaku dengan bekerja di sini, sahut Putri. Nathan tersenyum dengan jawaban wanita itu. Mendengar jawaban Putri membuat Oma menghela nafasnya panjang. Ya, jika itu mau kamu, Oma tidak bisa memaksakan. Tapi Oma harap kamu bisa berkunjung ke rumah Oma. Nanti minta Andre untuk mengantarkan kamu ke rumah Oma, ujar Oma Lili. Putri menganggukkan kepalanya. Permisi Oma, saya harus kembali bekerja, ujar Tari dan berlalu. Kenapa Oma menyuruh Andre mengantarkan dia ke rumah Oma? Protes Nathan. Kalau kamu tidak suka Oma menyuruh Andre, kamu saja mengantarkan ke rumah Oma. Bagaimana? Tanya Oma. Enggak Oma, Andre saja, sahutnya menolak. Putri mengantarkan semua minuman ke meja kasino, tapi pikirannya terbayang dengan tatapan elang itu. Di mana aku melihat mata itu? Gumamnya bingung. Apa dia pernah tidur denganku? Tapi kapan? Ah, tidak mungkin dia pernah tidur denganku. Kebanyakan pria tua yang tidur denganku, gumamnya. Setelah melewati malam yang panjang, akhirnya kasino tutup. Pelayan langsung bergegas membersihkan tempat itu, termasuk Tari ikut membersihkan, dan dia dapat melihat Andre dan Nathan keluar dari tempat itu. Pria yang di belakang juga pernah aku lihat, tapi di mana? Gumamnya bingung. Kamu ngomongin apa sih? Tanya Wati. Tadi siang, Pak Nathan membuka kacamata hitamnya. Bagaimana? Apa matanya juling? Tanya Wati. Ih, bukan itu. Matanya sangat sempurna. Dia mempunyai mata elang. Tatapannya tajam dan menakutkan. Wah, ada yang terpesona dengan tatapan bos. Goda Wati. Bukan itu. Aku malah kesal dengannya. Sombong dan kasar. Aku seperti pernah melihat tatapan mata itu. Tapi di mana? Aku juga tidak tahu, ujarnya.
Di prostitusi mungkin, saut Wati. Putri menggelengkan kepalanya. Dan tiba-tiba dia membelalakkan matanya. Bersambung.